Oke, halo semuanya, selamat sore, brother sister, teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, saya saya kembali hadir bersama dengan Anda di FB Live ini. Ya, oke. Nah, kita tidak mau larut dengan tantangan pandemik ya. Biarlah corona tetap berlalu, tetapi kami mau menggunakan waktu-waktu luang untuk belajar dan bertumbuh bersama lewat sharing-sharing yang bermanfaat ya. Dan kali ini topiknya sangat menarik ya, karena banyak sekali di luaran sana yang mengalami tantangan ini. Jadi ini adalah topik yang paling enak untuk dibicarakan, yaitu yang istimewa tentang autisme. Oke ya, begitu banyak, begitu menjamur anak-anak autisme di mana-mana, dan kita ingin tahu apa sebetulnya autisme, bagaimana penanganannya, dan yang paling penting sebetulnya selalu ada kelebihan di dalam diri tiap anak autis ya. Oke, nah saya kali ini nggak sendirian, tetapi saya menghadirkan seorang tokoh ya yang luar biasa. Beliau adalah seorang psikiater, penulis buku, motivator, narasumber seminar, dan yang paling penting beliau adalah penyayang anak-anak. Oke ya, Anda pasti tidak asing lagi dengan zaman Sikomo dulu ya. Oke, nah saya akan mengundang Dr. Kresno Mulyadi, spesialis kejiwaan. Oke, selamat sore dokter. Selamat sore Dr. Kresno. Halo, selamat sore Dr. Kresno. Halo dokter. Dr. Kresno. Halo. Sabar ya teman-teman ya. Kita tunggu Dr. Kresnonya untuk sambung connect dengan kita ya. Oke ya, sebentar. Beliau sudah nampak di gambar, tapi sepertinya belum mendengar suara saya ya. Oke, sebentar ya. Oke. Halo Dr. Kresno, selamat sore. Mungkin volumenya dok, volumenya mungkin dibesarkan. Volumenya. Ya, sabar sedikit ya teman-teman yang lagi nonton acara ini. Ya, kita tunggu kehadiran beliau. Oke. Sedang memperbaiki ya secara teknis untuk nyambung. Biasa ya, kalau acara online begini ada saja challenge-nya ya. Kadang signal, kadang secara teknis ya. Oke, kita mesti bersabar ya, karena yang tampil di sini adalah anak-anak Gen Z ya. Bukan ya, kami dari kalangan baby boomers yang berusaha berjuang untuk belajar ala millennials ya. Jadi mohon dimaklumin ya. Oke. Halo Dr. Kresno. Halo. Bisa dibantu dari sini? Halo. Halo, Dr. Kresno. Dr. Kresno. Halo. Halo. Belum dengar suara saya kelihatannya ya. Oke, teman-teman sabar ya. Oke, kita sambil menunggu bagaimana supaya Dr. Kresno bisa ikut hadir bersama di FB Live ini. Tadi sebetulnya sudah latihan sih, sudah lancar, sudah semuanya oke ya. Tetapi kali ini ada tantangan, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, kita tunggu beliau. Oke. Mungkin bisa keluar dulu, baru masuk lagi. Halo? Ya, sedang pasang headset. Ya.
Oke, amin ya, bisa jalan kali ini, bisa dengar kali ini, teman-teman sudah bersabar semuanya. Yang lagi siap-siap mau nonton tentang bagaimana sesuatu yang indah tentang autisme, sesuatu yang istimewa tentang autisme. Ya, halo Dokter Kresno. Halo. Halo. Oke, mungkin speaker HP-nya yang kurang keras. Halo. Oke, belum nyambung kayaknya ya, karena saya dari tadi teriak-teriak masih belum dengar, belum bereaksi. Oke, teman-teman semuanya yang ada di sini, yang sudah nonton acara ini, ya harap bersabar sedikit. Oke, Anda pasti ingin tahu bagaimana tentang autisme ya, karena ini topik yang sekarang banyak sekali mengundang orang untuk bertanya-tanya ya, karena di sekeliling kita pasti terdapat anak-anak autis ya. Menurut beritanya dari WHO ya, saat ini di antara 50 anak itu pasti didapati satu orang anak autis ya. Dan juga ini adalah data yang belum tentu real juga karena banyak yang belum terlaporkan kasus-kasusnya ya. Kadang-kadang juga kita temui di antara 10 anak bisa terjadi satu anak autis ya. Jadi datanya semakin lama semakin banyak. Semakin dibanjiri anak-anak autis di mana-mana. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu tentu berbeda ya. Kalau 10 tahun yang lalu kita di antara 10.000 anak ada satu anak autis, sekarang sudah tidak bisa lagi didapatin seperti itu. Ya, faktor penyebabnya banyak sekali teman-teman. Ya, yang jelas situasi lingkungan yang sudah berbeda dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Hari ini kita banyak sekali menggunakan handphone, banyak menggunakan wifi ya, itu pasti ada pengaruhnya karena semuanya itu memberikan paparan radiasi ya, electromagnetic field yang tentunya itu berpengaruh terhadap sel otak anak ya. Dan menurut beritanya anak-anak kecil itu mengalami satu penyerapan radiasi yang lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang dewasa ya. Jadi artinya kalau mempunyai anak 5 tahun ke bawah, di situ paling bahaya ya. Jadi bisa sangat menyerap radiasi ya, electromagnetic field-nya itu kencang sekali dan itu pasti berpengaruh ke sel-sel otak ya, DNA-nya itu berubah gitu. Dan itu salah satu pemicu ya. Di samping itu juga ada faktor-faktor penyebab yang lain yang sekarang juga masih dalam penelitian terus ya. Kenapa sih sampai bisa terjadi anak-anak itu mengalami autis? Gangguan perkembangan pervasif ya. Satu gangguan perkembangan yang dialami boleh dibilang sebetulnya sudah sejak lahir itu ada. Tetapi tidak banyak orang yang menyadarinya seperti itu ya. Jadi gangguan perkembangan ini bisa terdeteksi secara dini kalau orang tuanya jeli ya, tetapi bagi orang tua tertentu yang tidak jeli atau bahkan tidak mau mengakui, bahkan itu bisa gangguannya lewat begitu saja ya, tiba-tiba anak ini sudah semakin dewasa, sudah semakin besar baru disadari ternyata ada sesuatu gejala yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Nah, pada saat ditemui dan didiagnosa autis, nah barulah itu terjadi satu apa ya, ibaratnya orang itu seperti badai di siang bolong gitu ya, kaget ya, terkejut gitu, dan kadang-kadang tidak banyak keluarga yang siap menghadapi menerima anak-anak autis ini, sehingga di dalam keluarga sendiri ataupun di masyarakat secara umum kehadiran anak-anak autis ini dibilang sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi orang melihatnya sebagai anak-anak yang tidak mampu berkomunikasi, tidak mampu berinteraksi secara sosial, dan masih banyak lagi gejala-gejala lainnya, perilaku-perilaku aneh yang ditimbulkan sehingga anak-anak autis ini dianggap semacam anak yang kelainan dan tidak diterima
oleh lingkungannya secara umum, ya. Padahal sebetulnya kejadiannya bukan seperti itu, ya teman-teman. Oke, anak autis adalah selayaknya anak pada umumnya, anak yang normal, ya. Hanya dia memiliki satu ketidaksiapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oleh karena faktor-faktor sel-sel otak yang tidak terhubung dengan sempurna, ya, sehingga terjadilah sesuatu keanehan-keanehan, keunikan-keunikan tertentu yang dimana orang tua ini kadang-kadang nggak siap menerimanya. Ya, saya sendiri dianugerahi anak autis, ya. Jadi saya bersyukur banget sudah bisa mendeteksinya di usia 1,5 tahun, ya. Jadi saat itu saya sedang ada satu challenge, ya, di mana suami saya terkena narkoba dan saya harus keluar dari pekerjaan untuk merawat suami. Karena saya sendirian untuk merawat suami, di situ saya mulai lebih dekat dengan anak-anak yang tadinya seharusnya saya adalah seorang wanita karir, ya, yang cukup sibuk sehingga pulang selalu malam gitu, ya. Kadang-kadang juga nggak sempat bermain dengan anak-anak, ya. Anak-anak yang waktu itu masih kecil-kecil, dan anak terkecil saya waktu itu berusia 1,5 tahun, sehingga pada saat saya di rumah banyak bergaul dengan dia, saya mulai merasakan ada satu keanehan. Kenapa anak saya tidak bisa melakukan kontak mata? Jadi kontak matanya itu kurang sekali, boleh dibilang tidak ada, ya. Kalau misalnya saya ajak guyon, humor gitu, ya, itu tidak menoleh. Apalagi dipanggil namanya sama sekali tidak merespon, ya. Dan saya mulai juga curiga, ya, ada curiga ketika anak saya melakukan satu kegiatan-kegiatan yang aneh, ya. Contohnya dia suka melukai diri sendiri. Jadi pada saat digendong dia bisa membenturkan kepalanya di tembok, dan itu terjadi berulang kali. Otomatis saya kaget gitu, ya. Nah, kenapa ini, ya? Kalau nangis itu berkepanjangan dan kadang-kadang tanpa sebab, ya. Kalau diajak berkomunikasi dia tidak lihat, matanya cuma lihat ke atas seperti itu. Tetapi kalau misalnya diajak nggak diajak ngomong gitu, tiba-tiba ketawa sendiri. Dia hanya memperhatikan mainan di atas, ya, mainan yang berputar-putar, biasanya dia bisa tertawa sendiri, ya, dan tanpa sebab seperti itu. Jadi saya juga bingung juga gimana caranya, ya, berkomunikasi dengan ini anak gitu, karena dia seperti kayak punya dunianya sendiri gitu. Dan itu mulai berjalan beberapa hari, beberapa bulan, saya semakin bingung gitu, ya, gimana dengan anak ini. Dan seringkali dalam sehari-hari dia cuma berdiam diri, karena autis itu ada dua macam, ya, ada yang hyper, ada yang defisiensi. Nah, anak saya termasuk yang defisiensi, ya. Jadi istilahnya tidak ada gerakan sama sekali. Jadi sepanjang waktu itu diam begitu, ya, sepertinya melihat sesuatu, tapi tidak berkomunikasi dengan kita, kayak begitu. Jadi sementara kakaknya sudah sangat lincah, ya, saat itu, ya. Jadi kakaknya ini juga ajak main adiknya, kok dipikir adiknya ini nggak mau, nggak ada reaksi gitu. Jadi kakaknya ini sering marah gitu, ya, marah-marah gitu. Kenapa sih adik ini kok diem aja gitu, ya? Karena waktu itu kan masih nggak ngerti gitu. Dan akibatnya kami ngalamin, ya, itu sampai ada beberapa orang yang ngomong, ya, dari pihak keluarga dan lain sebagainya. Ini anak kok aneh, ya, kok cuma senyum-senyum sendiri gitu, ketawa aja kayak gitu, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi dengan sekelilingnya kayak gitu, cuman senyum-senyum aja kayak gitu. Nah, komentar-komentar itu semakin sering saya dengar. Jadi saya ada satu semakin kekhawatiran itu semakin ada gitu, ya, dalam diri seorang ibu. Dan saat itu saya nggak ada yang diajak bicara, ya, karena suami saya juga sedang ada tantangan waktu itu. Jadi akhirnya saya juga lupa-lupa ingat, ya, kenapa waktu itu saya bisa sampai bertemu dengan Dr. Kresno ini. Yang jelas saya ingat itu tahun 99 itu terjadi, kami bertemu, kalau nggak salah saya nyari data, ya, kan. Saya pergi ke beberapa dokter, ya, bukan hanya satu dokter, dan pergi ke beberapa dokter, kemudian dikasih obat, ya, tetapi juga ada dokter yang bilang, ini nggak apa-apa, ini cuma terlambat bicara aja, sudah wajar.
biasa ada anak yang cepat bicaranya, ada anak yang lambat kayak gitu. Jadi ya udah saya dengerin aja kayak gitu. Tapi ada sesuatu dalam hati saya itu yang seolah-olah berbisik gitu, anakmu ini ada aneh, ada sesuatu yang berbeda. Kamu harus cari tahu kenapa ya. Seperti ada suara semacam itu. Dan kemudian waktu itu saya di rumah, saya sedang nonton TV sebetulnya ya. Kemudian di TV itu sedang ditayangkan berita tentang anak autis ya, dan diberitakan tentang 6 gejala anak autis. Nah, saya perhatikan gejalanya itu, saya makin lama makin kaget loh. Kok ini sepertinya ada semua ya, 6 gejala ini di anak saya kayak gitu. Waduh, berarti anak saya ini apakah autis seperti itu. Nah, kemudian saya akhirnya berkeliling mencari dokter dan saya akhirnya ketemu dengan nama satu dokter ini yang cukup terkenal saat itu terutama di dunia anak-anak, yaitu Dr. Kresno Mulyadi. Dan itulah cerita atau histori kenapa saya sampai bertemu dengan beliau ini ya. Oke, dan sebetulnya kami ingin mengundang saat ini ya untuk acara bersama dengan Dr. Kresno ini adalah satu memori bagi kami ya, karena sudah lama sekali tidak berjumpa, apalagi ada pandemik seperti ini. Jadi saya ada satu kerinduan tersendiri juga ya dengan beliau, karena beliau merawat anak kami dari kecil ya, yang namanya Stefani Ruth Ancila, yang saat itu berusia 1,5 tahun sudah didiagnosa autis ya. Dan hari ini anak saya sudah berusia 23 tahun, Mei kemarin ya ulang tahunnya. Dan hari ini sangat sayang tidak bisa ikut muncul bersama dengan saya menyapa Anda semuanya, karena anak saya sudah bekerja ya, dan hari Sabtu ini dia juga bekerja sampai sore. Oke, sepertinya Dr. Kresno sudah muncul. Ya. Oke. Halo Dr. Kresno. Nah, ini deh. Iya, oke. Aduh, 2. Sampai ya dok ya? Oh, ya. Dua-duanya. Ya udah nggak apa-apa. Satunya. Oh enggak. Sampai ya dok ya? Tampil. Iya. Oke. Iya. Halo Dr. Kresno. Halo, selamat iya, sore. Akhirnya kita bisa bertemu ya, Dr. Kresno. Iya. Setelah melewati beberapa tantangan biasa ya, challenge ya, secara teknis, secara signal. Oke. Anyway, selamat datang Dr. Kresno. Kami semua menantikan Anda datang di. Terima kasih. Ya. Selamat sore Dok. Apa kabarnya? Selamat sore. Volumenya. Tangerang. Halo, ya. Apa kabarnya di Tangerang Dok? Sebentar, volume agak ini. Mana volumenya? Sebentar. Kedengaran apa? Kurang keras sedikit. Bentar. Ya, nggak apa-apa. Udah cukup jelas ya. Oke. Bagaimana kabarnya di Tangerang Dok? Baik selalu. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik semuanya. Ya, saya ketemu dengan Dr. Kresno ini wajahnya nggak pernah berubah ya, karena berkumpul bersama dengan anak-anak selalu, jadi wajahnya ikut awet muda ya. Oke. Supaya saya tadi sudah memperkenalkan Dr. Kresno dengan para pendengar saat ini, bahwa dokter sebagai seorang psikiater, penulis buku, motivator, dan juga narasumber seminar, dan yang pasti dokter adalah penyayang anak-anak ya. Oke. Dan supaya kita akrab ya Dok ya, karena ini seperti bertemu teman lama gitu ya. Saya boleh panggil Kak Kresno ya, seperti lebih biasa. Lebih akrab, ya lebih dekat. Ya, baik. Kak Kresno tadi selama Kak Kresno ada challenge, ada tantangan secara teknis, saya bercerita bagaimana saya berjumpa dengan Kak Kresno di tahun 99. Masih ingat nggak Kak Kresno? Sangat ingat ya, waktu itu dengan Ruth Ancila yang kecil dan masih sangat waktu lucu. Waktu itu dokter masih tinggal di Surabaya, di Laguna Dok. Masih di Surabaya, iya betul. Iya, oke. Dan di situ saya baru pertama kali menerima ya, bisa menerima diagnosa bahwa anak kami Ruth Ancila itu menderita autisme gitu ya. Jadi nggak tahu nih ya kenapa ya kok setelah ketemu Dr. Kresno, sebetulnya saya ketemu itu bukan dokter pertama kalinya ya, saya ada ketemu dokter lain gitu ya. Tapi setelah ketemu Kak Kresno, semacam ada satu ketenangan, ketentraman,
bahwa anak saya itu menderita autisme, tapi saya jadinya itu nggak terlalu sedih gitu ya. Jadi seperti ada semangat. Sebetulnya ada rahasia apa ini di Kak Kresno? Kenapa bisa menyampaikan ya satu diagnosa autis yang saat itu masih langka ya, sakit autis itu ya. Tetapi hari itu saya bisa mendapatkan ketenangan dari dokter. Ya, pada dasarnya saya melihat bahwa terutama waktu itu Ruth Ansila, dan sebenarnya kan beberapa juga pernah saya temui dari anak-anak yang dinyatakan sebagai mengalami gangguan autisme, gangguan spektrum autisme, itu selain spektrumnya luas ya, bukan hanya yang berat, ada juga yang sedang, ada yang ringan dan sebagainya, juga bahwa pada anak-anak yang dikatakan menyandang autisme ini tetap memiliki suatu keunikan yang juga merupakan suatu kelebihan dibanding misalnya ada keterbatasan atau kekurangannya. Antara lain misalnya kelihatan adanya kejelian ya, yang justru ini pada waktu itu saya selalu melihat ini bentuk kecerdasan tertentu. Jadi mereka misalnya memiliki sesuatu ya, dan dia ingat sekali ketika misalnya diganti, anak ini tidak mau karena ingin dan tahu persis bahwa yang digantikan itu bukan miliknya, misalnya demikian. Sehingga kita patut mewaspadai bahwa tidak hanya kekurangan atau keterbatasannya saja yang kita perhatikan, tapi juga ada kelebihan-kelebihannya yang andai kata keterbatasan itu bisa kita bantu untuk diatasi, ya tentunya kelebihannya tadi akan nampak lebih muncul lagi pada anak-anak yang dinyatakan autisme tadi. Pada dasarnya demikian. Ya, jadi yang saya lihat dokter itu sudah punya sudut pandang yang berbeda tentang autisme ini, gitu. Jadi paradigmnya itu sudah berbeda, bahwa paradigm yang disampaikan oleh Dokter Kresno ini bahwa sebetulnya autisme itu bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, sehingga pada waktu dokter sampaikan itu hati saya itu bisa tentram ya. Memang saya kaget, ya. Tapi kayak seperti dokter itu memberikan pengharapan kepada kami orang tua bahwa ini bukan satu cerita sedih. Ini adalah sesuatu yang memang kami harus segera tangani, tetapi at the end of the day itu pada akhirnya justru anak ini akan menjadi luar biasa. Itu aura yang saya terima pada saat pertama kali ketemu dengan Dokter Kresno, sehingga saya kemudian terus ikut dengan Dokter Kresno ya. Dan sebetulnya gini Dok, mungkin ini banyak yang mendengarkan belum terlalu mengerti ya tentang autisme itu apa. Bisa nggak dokter jelaskan secara singkat autisme itu sebetulnya apa dan gejalanya kayak gimana gitu ya? Ya, sebenarnya hakikat autisme ya, yang kemudian istilah ini disampaikan pertama kali oleh Leo Kanner ya tahun 1943 yang lalu, ketika melihat adanya kecenderungan anak yang misalnya hanya terpusat pada dirinya, sehingga itulah istilah autisme itu dari kata auto ya, yang maknanya ada pada dasarnya adalah self atau diri. Sehingga ketika anak ada kecenderungan ya segala sesuatu berpusat pada dirinya, jadi auto center ya, dalam bentuk misalnya berkomunikasi itu merupakan hal yang belum mereka miliki kemampuannya. Artinya paling tidak kalau yang relatif berat sama sekali ya tidak mampu atau tidak bersedia melakukan komunikasi dengan siapapun. Kalau yang sedang kadang mau, kadang tidak. Kan ada juga yang disebut ringan, itu seolah berkomunikasi namun kualitasnya tidak optimal. Jadi hakikat dari autisme sebenarnya ini kecenderungan orientasi pada diri yang berlebihan. Jadi tadi Leo Kanner mengistilahkan autisme itu tuh karena memang anak-anak yang beliau jumpai adalah anak-anak yang
orientasinya itu lebih pada diri sendiri. Diri sendiri, iya. Ya, dalam segala bentuknya. Jadi pertama komunikasinya, kemudian juga kedua sosialisasinya. Jadi seolah tidak suka bergaul, atau kalau memang ada kecenderungan mau bergaul, ada keterbatasan, ya selektif, pilih-pilih teman misalnya demikian. Nah, Iya. tidak kalah penting juga disertai dengan labilnya emosi, yang misalnya ada kecenderungan mudah marah, ada kecenderungan gampang takut atau gampang cemas, ya, atau misalnya tiba-tiba gembira berlebih, jadi seolah kesannya seolah tanpa sebab, ya, bisa tergelak-gelak, ya, atau sesuatu yang sedikit lucu tapi tergelaknya bisa berkepanjangan, misalnya demikian. Nah, hal-hal ini yang menunjukkan tadi kecenderungan seolah auto-center tadi, ya, pusatnya adalah diri. Orang tidak perlu tahu kenapa dia demikian. Bahkan apa mau dia, seolah orang tidak perlu harus mengatur diri anak ini, misalnya demikian. Nah, intinya saya waktu itu memang melihat bahwa kecenderungan ini kan bisa mendapatkan suatu terapi, ya, penata laksanaan supaya tidak lagi demikian seterusnya. Artinya mulai mampu dan mau berkomunikasi, juga mulai mampu dan mau bersosialisasi. Artinya dengan setiap orang dia mau berinteraksi, tidak hanya misalnya pilih-pilih orang tertentu saja. Kemudian juga kalau sudah berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi secara benar pun, akhirnya tentunya emosinya akan tertata untuk tidak labil yang secara berkelebihan seperti itu tadi. Hakikatnya demikian, Bu Iin. Kenapa waktu itu tentunya kita perlu dengan jernih melihat di samping ada kekurangan, anak-anak demikian tetap memiliki, ya, kelebihan-kelebihan tertentu. Iya. Oke. Jadi sebetulnya autisme ini kalau bisa dipahami dengan benar, ya, itu adalah sesuatu gangguan yang sangat ada solusinya, tentunya ya Dok ya. Pada dasarnya demikian. Ya. Jadi bukan kayak satu keputusan gitu yang sudah satu titik gitu ya, ini sakit autis gitu ya. Tetapi ini adalah masih koma dan semuanya pasti bergantung kepada orang tua dan keluarga tentunya. Benar. Untuk kita dengan cepat mengambil tindakan ya Dok ya. Saya masih ingat banget waktu itu tuh tahun 99 saya ke rumah Dokter Kresno. Itu Dokter Kresno tidak membawa kami larut dengan tantangan tersebut, tidak mengizinkan kami menangisi atau bersedih-sedih, tidak, tapi langsung memberikan solusi bahwa kami diarahkan untuk melakukan terapi untuk Anshila, penata laksanaan perilaku. Masih ingat ya Dok ya? Iya. Ya, dan saat itu saya langsung nurut ya, saya langsung nurut walaupun kondisi kami saat itu lagi nggak bagus ya secara keuangan, tapi saya masih ingat banget, saya langsung berjuang bagaimana caranya supaya anak kami bisa ikut terapi waktu itu di Istana Balita. Masih ingat? Iya, Istana Balita. Oke, apakah kalau begitu Kak Kresno, apakah itu berpengaruh memang? Jadi terapi yang dilakukan sedini mungkin atau yang mungkin agak terlambat itu apakah memang pengaruh kepada hasilnya? Bisa dokter jelaskan, Dok? Ya, jadi kita mengenal beberapa program penata laksanaan, ya, program terapi lah istilahnya. Nah, dari beberapa metode, kami waktu itu memperkenalkan metodenya yang disampaikan oleh Ivar Lovaas, ya, Profesor Ole Ivar Lovaas, yaitu yang dikenal dengan metode ABA atau ABA, ya, singkatan dari Applied Behavior Analysis, ya. Jadi intinya adalah suatu bentuk terapi behavior, terapi perilaku yang applicable, yang artinya sebenarnya mudah dilakukan atau bisa dilakukan oleh siapapun dengan benar sejauh kita mau mempelajarinya. Nah, karena hakikat yang disampaikan oleh Prof. Ivar Lovaas tadi bahwa terapi ini hendaknya betul-betul dilakukan intensif, ya, nanti ada persyaratannya, maka tentunya
di samping di tempat kami, waktu itu di tempat terapi, kita selalu mengajak keterlibatan para orang tua. Jadi waktu itu kenapa saya juga menyarankan untuk dilakukan juga di rumah, ya, karena salah satu syarat dari Prof. Ifar Lupas bahwa keberhasilan terapi menurut beliau ada syaratnya. Pertama, terapi itu harus sedini mungkin. Nah, saya melihat Ruth Ansila waktu itu umurnya sekitar 2 tahun, bahkan mungkin belum belum 2 tahun ya. 2 tahun, iya. Nah, itu sangat tepat ya, duta bahwa 2 tahun atau batita dulu bahwa 3 tahun ya, dan sebaiknya juga jangan lebih dari 5 tahun. Nah, semakin dini kemampuan anak untuk menerima stimulasi rangsang ya, yang tujuannya mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi tadi akan lebih bagus hasilnya. Ini yang waktu itu juga kami sarankan, karena Prof. Ifar Lupas menyampaikan yang disebut terapi berhasil kalau pertama sedini mungkin, kedua dilakukan secara benar-benar intensif. Nah, intensif ini menurut beliau adalah berlaku dalam 1 minggu itu 40 jam per minggu. Artinya apa? Artinya kira-kira sehari minimal 6 jam itu dilakukan terapi kepada anak, ya, terapi perilaku dengan metode yang disebut metode Lopas tadi. Maaf, suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar jelas, terdengar jelas. Oke, ya. Nah, juga ada syarat ketiga menurut Prof. Ifar Lupas adalah juga pelaksanaan dari metode EBA ini harus betul-betul optimal. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kita melakukannya hendaknya dengan setulus hati sepenuhnya. Artinya tidak setengah-setengah sambil lalu ya, atau seolah mengabaikan perlunya kita memperhatikan anak benar-benar sebagai subjek, ya, subjek terapi, bukan seolah kita subjek yang jadi apa yang kita terapi seolah sekadar objek. Tentunya tidak demikian. Jadi 3 syarat ini waktu itu kami perkenalkan, dan saya bahagia waktu itu keluarga bukan hanya memahami, namun juga melakukan. Selain di tempat kami, ketika di rumah pun ada pelaksanaan dari apa yang kami sarankan untuk dilanjutkan di rumah. Itu ya, yang mungkin berperan sekali. Ya. Baik dokter, saya masih ingat sekali ya, sambil flashback ya. Jadi masa-masa itu saya seperti kayak sangat berharap ya dengan adanya terapi ini, karena saya sudah ada paradigm bahwa anak saya pasti sembuh. Anak saya pasti menjadi anak luar biasa. Saya ingat banget ya, waktu itu saya sering kali masuk di kamarnya Ansila, dia pada saat tidur, itu saya suka bisik di telinganya. Kamu sehat, kamu luar biasa, kamu nanti jadi putri, kamu pokoknya berhasil, sukses, seperti itu. Dan saya itu happy banget ya pada waktu menantikan hari pertama terapi. Dan saya masih ingat juga pada waktu hari pertama kami terapi di Istana Balita, saya diizinkan masuk di dalam kelas. Waktu itu kalau nggak salah 3 atau 2 orang ya, ada terapisnya di dalam kelas 2 orang, kemudian saya boleh ikut duduk di dalam kelas tersebut dan menyaksikan bagaimana Sheila itu diterapi. Ya, dan kemudian sepulang dari terapi, saya dianjurkan untuk melanjutkan ini. Dan saya juga ingat waktu itu saya kumpulkan semua keluarga, jadi kakaknya Sheila, kemudian papanya Sheila, kemudian babysitter kami juga, ini kami kumpulkan semua. Terus saya cerita bahwa Sheila ini harus melewati satu kondisi autism, tetapi kondisi autism ini bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kita bisa bekerja sama bagaimana membuat terapinya bisa berjalan. Kemudian kita latihan ngomong ya, kalau sama Sheila itu harus ngomongnya konsisten ya dok ya, betul ya? Jadi betul. Ingat tuh diajarin gitu, misalnya satu orang ngomong
masukkan. Semuanya harus ngomong masukkan. Nggak boleh ada yang ngomong masukin. Iya. Oh, ya, jadi Satu harus pola konsisten. yang sama. Iya, harus sama gitu. Dan saya juga ingat bahwa setiap kali pulang terapinya waktu itu kalau nggak salah 3 jam ya dok ya. Kemudian Iya. setiap pulang ke rumah itu dia lanjut terapi dengan saya. Jadi kami memang waktu Ya, itu ya. melakukan terapi 8 jam sehari dok. 2 jam. Oh, lebih dari 6 jam ya. Ya, 8 jam. Ya, jadi 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam sore, 2 jam malam. Jadi Malam ya. bilang tuh hampir seluruh harinya itu Sila dalam kondisi terapi kayak gitu. Jadi kami belajar terus bersama. Ibaratnya ya saya jadi ikut-ikutan kayak jadi anak autis gitu Kak Kresno. Karena waktu belajar kontak mata masih ingat nggak Kak Kresno ngajarin Ya. itu kita pasang di sini ada stiker sesuai gambaran yang dia suka apa. Sila sukanya warna orange waktu itu. Saya tempelin di dekat mata untuk melatih dia kontak matanya supaya melihat ke saya. Luar biasa. Ya. Itulah memang perlu sangat sabar dalam makna penuh empati ya. Sabar bukan berarti memanjakan apapun sekadar hanya dituruti, tidak, tapi mengajak adanya suatu perubahan, namun bukan dalam bentuk misalnya bentakan atau paksaan atau sesuatu yang traumatik bagi anak. Itu yang mungkin merupakan syarat di dalam melakukan terapi bagi anak-anak autis. Iya, oke. Saya terus terang berterima kasih banget sama Dr. Kresno karena saya diajarkan bagaimana untuk menjadi orang tua anak autis yang secara tepat, dok. Karena begini, saya lihat di luar sana itu masih banyak orang tua dan keluarga yang punya pengertian berbeda tentang autism ini, sehingga mereka di awalnya itu langsung menolak, bahkan mungkin malu ya, ketika anak autis itu malu gitu, jadi mungkin disembunyikan, mungkin justru tidak diantar ke terapi, tidak ditemani seperti itu, justru mungkin karena malu itu tadi ya, seperti itu, atau juga karena orang tua yang bingung dengan kondisinya sehingga anaknya tidak langsung diterapi. Nah, ini pastinya menentukan sekali ya dok ya sikap orang tua dalam hal ini. Benar. Jadi memang terhadap anak-anak demikian kita akan ingin mengubah anak ya untuk tidak seperti itu terus. Nah, salah satu syarat adalah kita berani untuk mengubah diri kita dulu. Misalnya ya, kita terbiasa main gebrakan, ya kita terbiasa gampang terpancing, jadi emosional juga, marah. Kita misalnya selalu ingin membuat anak sekadar patuh, ya itu tentunya tidak sesederhana itu untuk melakukan perubahan pada anak-anak yang berkebutuhan khusus di dalam hal ini autistik tadi. Jadi dengan kesabaran itu bukan bermakna lalu memanjakan, lalu serba menuruti. Itu tentunya juga kurang tepat. Jadi kesabaran itu untuk mengajak berubah. Dalam arti bukan memaksa berubah atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan anak dalam tahap demi tahap mengikuti perubahannya tadi. Ini yang mungkin perlu merupakan pegangan kita, sehingga jangan sampai di satu sisi orang tua mengatakan jangan dimanja, tapi di satu sisi orang tua satunya mengatakan habis terlalu keras sih dan sebagainya ya. Jadi keduanya tentunya patut kita hindari, misalnya menggunakan kekerasan seolah hanya dengan cara keras anak mau mengikuti atau mematuhi apa yang kita minta, itu tidak tepat. Atau sebaliknya juga hanya dengan sabar mengikuti terus apa mau anak nanti akan akhirnya patuh terhadap apa yang kita minta. Itu pun juga kurang tepat. Kita perlu tahap demi tahap ya melihat kemampuan anak di dalam berubah, di mana subjeknya tetap adalah anak. Jadi tidak bisa kita yang merasa lebih ngerti, kita targetkan, jadi apa yang kita targetkan seolah 100% harus dipenuhi anak. Kira-kira intinya adalah seperti itu, Bu Iin.
luar biasa ya dok ya. Memang tidak semudah mengatakannya ya kalau secara Tidak pengalaman. gampang. Karena unik sekali. Jadi kita Ya, istilahnya nggak boleh terlalu keras, tapi juga tidak boleh memanjakan. Karena saya ya, ya. lihat ya dari pihak lingkungan di sekeliling saya itu ada yang punya anak autis dan selalu diturutin. Mau minta apa aja diturutin. Nah, Ya, akhirnya dengan berjalannya usia tambah besar, anak ini seperti tidak terkontrol. betul. Ya, Bahkan dia memukul ibunya sendiri, bahkan melempar sepatu, melempar apa kayak gitu. Nah itu kalau sudah lebih besar, lebih menantang ya untuk sulit. merubahnya, betul ya. Ya, lebih sulit lagi. Ya, Tetapi di satu sisi kita juga nggak boleh keras yang sampai menimbulkan betul. traumatis ke anak ya. Ya, ya. Ya, ya. Oke. Nah, ini dok, saya juga ingat ya, karena sambil dokter cerita ini, saya flashback terus gitu. Oh Waktu ya. itu, ya, kan ada pilihan ya, bagaimana membawa anak kita ini ke sekolah itu sekolah yang khusus, inklusi begitu ya, seperti homeschooling, atau ke sekolah reguler gitu kan. Nah, itu selalu ada pertanyaan yang membingungkan gitu di pihak orang tua ya. Nah, waktu itu memang saya melihat Sheila itu ada kemauan belajar yang besar ya, karena dia suka ikut-ikut saya kemana-mana gitu ya, walaupun awalnya dia ditolak-tolak sama sekolah umum ya, nggak ada yang mau terima gitu, tetapi saya merasa percaya anak ini bisa. Dan kemudian saya masukkan di sekolah reguler, memang dapat masa percobaan saat itu, tapi untungnya akhirnya bisa lewat terus. Tapi saya lihat ada banyak anak autis itu yang mereka lebih nyaman di dalam homeschooling. Nah, ini pendapat dokter sendiri bagaimana? Kapan kita harus membawa ke sekolah inklusi, kapan kita harus membawa ke sekolah reguler? Ya, prinsipnya sebenarnya kita harus melihat kondisi anak. Ketika anak sudah pernah mendapatkan program treatment ya, dan kita melihat sudah ada kemajuan terutama di dalam berkomunikasi dan bersosialisasi ya, walaupun mungkin tetap ada keterbatasan, kita bisa untuk misalnya ke sekolah reguler untuk juga kita perhatikan bahwa hal ini perlu kita informasikan kepada guru supaya tidak dilakukan misalnya penyamaan 100% dengan anak-anak lain. Ya. Nah, tapi kalau belum sama sekali mendapatkan, tentunya tidak sesederhana itu. Kita tetap perlu ada pembekalan, yaitu tadi kemampuan komunikasi. Karena kalau sudah masalah komunikasi ini kurang optimal, dampaknya adalah pada proses sosialisasi, dan berikutnya lagi adalah pada proses stabilnya emosi. Ketika anak ya misalnya maksudnya mengutarakan sesuatu dengan baik, dengan benar, tapi tidak diterima oleh teman-temannya ya, karena cara berkomunikasinya dianggap belum optimal tadi, ya tentunya akan mudah marah, mudah salah terima dan sebagainya. Itu yang tentunya kita harus perhatikan untuk tidak misalnya menjadi sesuatu yang tiap hari dialami anak. Kan tentunya anak trauma dengan sesuatu yang seolah dia menganggap teman-temannya mengolok-olok, padahal mungkin tujuan teman-teman bercanda atau melakukan humor dan sebagainya itu. Ya, iya. Oke. Dan saya juga ingat pada waktu masuk sekolah umum dulu, itu kan karena memang terbatas ya sosialisasinya ya. Jadi kalau sekolah pun masih diam gitu, lebih banyak diam. Itu saya melatih Sheila itu tiap hari harus mengumpulkan 5 nama. Jadi dia ya saya ajak kayak satu permainan, ayo main bareng mama. Kalau Sheila mau menang permainan ini, artinya Sheila kumpulkan 5 nama. Artinya Sheila harus kenalan sama orang gitu. Dan kalau Sheila bisa bawa 5 nama, berarti Sheila yang menang. Kalau nggak bawa 5 nama, berarti Sheila kalah. Saya masih ingat itu. Jadi, gitu. Dan mengenai kelebihan anak autis itu sendiri, Kak Kresno gitu. Jadi pasti kan di dalam anak autis itu
kalau kita tidak hanya fokus pada keterbatasannya, kekurangannya, kita justru bisa terbuka untuk melihat anak ini punya kelebihan apa, ya kan? Nah, itu setiap anak autis pasti dititipin satu anugerah ya, menurut saya ya. Banyak orang tua yang merasa sudah tidak ada masa depan kalau anaknya itu autis, gitu. Nah, saya justru ingin lewat momen sore hari ini itu justru membawakan satu penyadaran, satu pencerahan bahwa tidak seperti itu kejadiannya dengan masa depan anak autis. Betul nggak, Dok, bahwa kelebihan itu justru kita perlu lihat, perlu asah, dan sampai mungkin saya nggak tahu, mungkin banyak sekali loh sebetulnya di dunia ini anak autis yang betul-betul jadi orang gitu ya. Oke, jadi pelukis mungkin, jadi pemusik mungkin. Karena saya banyak dengar anak-anak autis itu hebat sekali, prestasinya ada yang sampai secara internasional kayak gitu. Gimana pendapat dokter? Ya, seperti tadi yang dari beberapa yang kami kebetulan mendapat kepercayaan orang tua untuk melakukan terapi tadi, metode ABA atau Applied Behavior Analysis, metodenya Prof. Ivar Lovaas tadi, saya melihat bahwa memang dengan cara-cara yang tadi, membangun kemampuan komunikasi tahap demi tahap, ya, kan intinya memperkenalkan pertama kemampuan bahasa reseptif, ya, bahasa reseptif artinya anak bisa menerima makna dari apa yang kita ucapkan. Jadi misalnya pegang merah, dia tahu pegang itu apa, merah yang mana misalnya. Kedua, nanti kemampuan bahasa ekspresif, bahasa mengutarakan, ya, dengan melalui meniru dulu, akhirnya dia bisa mengucapkan kata dan terkait dengan bahasa reseptifnya, sehingga tahap demi tahap dia bisa berinteraksi, berkomunikasi timbal balik tadi. Gitu. Nah, halo, Dokter Kresno. Oh, koneksinya putus ya, teman-teman semuanya. Oke, mohon dimaklumi ya, ini ada satu challenge lagi ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan koneksinya Dokter Kresno ya, karena sepertinya gambarnya langsung diam ya. Jadi saya sambung saja, karena kebetulan saya juga langsung terlibat ya di dalam terapinya Sila dari kecil sampai dengan dewasa. Akhirnya saya bisa menemukan ya waktu itu juga bantuan guru di sekolah reguler ya, itu dilihat ada sesuatu keunikan di Sheila, yaitu dia suka sekali berada di panggung. Jadi pada waktu itu ada lomba fashion show pada waktu dia masih TK kecil ya, dan itu dia tidak mau turun dari panggungnya. Nah di situ guru-guru TK-nya melihat bahwa nah ini kelihatannya anak ini suka ini berada di panggung. Akhirnya diikutkan lomba fashion show pertama kali. Ya masih kecil banget ya. Waktu itu Sheila masih belum terlalu bisa mengerti arti instruksi, arti perintah ya. Jadi dia pokoknya naik aja di panggung, suruh jalan bareng gitu ya sama teman-temannya. Dia jalan bareng, tapi kemudian dia nggak mau turun. Nggak mau turun, diperintah suruh turun tuh nggak mau sama sekali, sampai akhirnya gurunya naik di atas panggung dan gurunya menggendong dia turun gitu ya. Saya ingat sekali itu, dan di situ saya mulai merasa bahwa oh apakah ini ya yang menjadi satu talentanya Sheila, satu kelebihannya Sheila. Dan memang setelah mengikuti sekolah ya, dia kebetulan ada lomba-lomba ya, itu selalu ikut gitu ya, selalu diikutkan gitu. Walaupun dia nggak banyak omong gitu ya, karena kan cuman gerak ya, passion gitu ya. Nah, tapi akhirnya dia dapat juara satu, kemudian juara lagi. Hampir setiap fashion show yang diikuti, dia selalu dapat piala, bawa piala pulang kayak gitu. Nah, ini ternyata kalau dipupuk ya, ya semuanya karena bantuan Tuhan tentunya ya. Jadi saya tidak ada merancang sama sekali, merencanakan bahwa anak ini akan jadi berbakat di bidang pageant, itu nggak ada sama sekali. Tetapi ya karena saya nggak tahu ya, Tuhan sayang banget ya,
sama Sheila. Jadi akhirnya waktu itu pada saat masuk ke SMK, sekolah menengah khusus ya, karena dia nggak sanggup masuk ke SMA, dia merasa tidak kuat di pemahamannya dan dia masuk di SMK jurusan masak ya, dan itu dia ditemu dengan satu pencari bakat. Nah, satu pencari bakat ini ngejar Sheila luar biasa. Sheila udah nolak, masih dikejar-kejar terus gitu ya. Sampai akhirnya Sheila ikut audisi pertama kalinya, ikut audisi di Surabaya dan itu nggak ngomong saya dan akhirnya dia juara satu. Dia juara satu. Nah, di saat itulah mulai terbuka pintu kesempatan berikutnya. Akhirnya dia diundang datang ke Bali ya, dia datang ke Bali untuk mengikuti audisi yang lebih besar dan akhirnya menang, dapat penghargaan 5 besar ya, dan itu masih terus berlanjut dengan prestasi-prestasi berikutnya sampai akhirnya dia merambah ke internasional juga sebagai Miss Multinational Indonesia di India ya, dan dia dapat penghargaan khusus itu justru tentang the best personal interview. Saya sendiri kaget gitu ya, loh kok bisa ya anak ini justru dapat penghargaan itu justru di bidang komunikasi yang tadinya itu menjadi satu kekurangannya dia kayak gitu. Nah itu sedikit cerita ya, karena kita sambil tunggu Kak Kresnonya. Nah itu saya sambil menceritakan bagaimana saya menemukan bakatnya Sheila ini gitu. Dan hari ini anak saya sudah usia 23 tahun ya, dan dia masih bekerja di kantor sekarang ya. Dia bekerja di bidang translate ya, translate komik ya, dan dia juga bergerak di bidang marketingnya seperti itu. Jadi saya lihat anak saya sudah bisa masuk ke mainstream, artinya dia sudah bisa diterima oleh lingkungan masyarakat ya. Jadi memang tidak semudah itu ya, tidak semudah membalik tangan ya. Pernah sebelumnya dia juga kerja gitu ya, dia coba kerja di restoran jadi waiters, dia malah bertengkar dengan pemilik restoran ya, dia malah marah ya karena ada satu kejadian dia nggak bisa mengontrol emosinya dan akhirnya dia dikeluarin ya. Mengalami juga hal seperti itu, tetapi akhirnya sekarang dia mampu bekerja dengan lebih baik ya. Saya lihat dia suka banget dengan pekerjaannya yang sekarang gitu, jadi sekarang dia juga sudah bisa menghasilkan uang sendiri juga dari lomba-lombanya itu, uangnya ditabung dan lain sebagainya. Artinya saya happy bahwa anak ini akhirnya punya masa depan. Jadi kalau dilihat dari kecilnya dengan kondisi autisme yang moderat ya, sedang, sepertinya waktu itu saya nggak tahu ya ini bagaimana cerita masa depannya, seperti nggak ada masa depan gitu ya. Tapi saya nggak mau percaya itu. Saya pokoknya mau lihat anak saya berhasil aja, lihat anak saya sukses aja. Jadi tidak ada sedikit pun ketakutan atau kekhawatiran saya bahwa anak ini akan nggak punya masa depan seperti itu. Dan puji Tuhan, akhirnya itu terjadi sesuai dengan bayangan saya, kenyataan bahwa anak kami bisa mandiri, bisa punya uang sendiri, bisa kerja sendiri seperti itu. Jadi teman-teman semuanya pendengar yang saya kasihi, kalau misalnya ada di antara keluarga Anda yang menderita autis, cobalah jeli, perhatikan ya apa yang dilakukan oleh anak ini yang disukai seperti itu. Seperti contoh, saya juga ada keponakan yang autis ya, dia suka menggunting sesuatu gitu. Nah, ternyata guntingannya ini bukan sembarang gunting. Dia gunting itu membentuk gambar, membentuk satu figur-figur tertentu seperti itu. Kalau dia misalnya lihat gambar bola dunia, dia gunting kertasnya jadi bola dunia. Kalau dia lihat gambar misalnya pulau, dia gunting-gunting kertasnya itu jadi pulau. Itu bagus sekali jadinya. Nah, hal seperti ini kan unik kan gitu. Ada juga saya lihat anak autis yang dia punya bakat melukis gitu loh. Jadi walaupun secara komunikasi dia ada tantangan, secara interaksi sosial dia ada tantangan, tetapi dalam dunianya sendiri, dalam kesendiriannya itu dia melukis. Nah itu bagus banget. Saya juga kenal anak autis yang dia diberi karunia tertentu, dia suka nulis. Dia nulis apapun gitu. Nah tiba-tiba pada saat dibaca, ternyata tulisannya tuh punya makna yang luar biasa. Bagus banget tulisannya. Seperti tulisan orang dewasa. Akhirnya jadilah anak ini penulis. Padahal dia autis.
saya juga lihat lagi ada teman kami ya yang punya anak autis itu akhirnya dia jadi pianis. Dia bermain piano dengan sangat indah, konser di luar negeri seperti itu. Jadi boleh dibilang ya anak-anak seperti ini kalau kita sabar, kita menantikan dengan penuh harap itu muncul beneran kelebihannya dan akhirnya jadi terkenal juga, jadi bermakna juga dan hidupnya jadi berarti bagi banyak orang seperti itu. Hari ini saya tidak melihat sedikit pun bahwa autisme itu adalah sesuatu yang menakutkan atau apa gitu ya. Halo, ya. Dr. Kembali sudah muncul lagi ya. Ya, sudah? Ya, sudah muncul lagi ya. Ya. Oke, tadi saya sempat cerita Dok gitu sama teman-teman pendengar bagaimana saya menemukan bakatnya Sheila gitu. Jadi bakatnya yang mulai kelihatan bahwa dia nggak mau turun dari panggung, itu ternyata kelebihannya Sheila. Dia suka tampil gitu ya, dan sampai hari ini juga bisa berprestasi dan bisa mencari uang sendiri. Dan saya katakan pada penonton semuanya di sini bahwa ternyata anak autis itu bukan anak-anak yang harus disingkirkan atau dijauhi, tetapi justru anak-anak yang kalau dengan sabar kita ikuti dan kita didik perilakunya, itu malah ketemu bakat-bakat terpendam yang luar biasa. Betul nggak, Dok? Iya, saya kira itu tepat sekali dan itu peran keluarga memang yang paling menentukan ya, yang paling besar untuk bukan hanya tadi memberikan treatment, memberikan stimulasi, tapi juga mulai mengenal keunikan-keunikan maupun kelebihan-kelebihan, karena sebagaimana yang diutarakan oleh Howard Gardner ya, bahwa tiap individu memiliki beberapa keunikan tertentu dari 9 jenis kecerdasan. Ya kan, ada anak yang misalnya cerdas secara matematik logika. Tapi ada anak yang walaupun secara matematik logika tidak cerdas, tapi dia punya kelebihan misalnya secara berbahasanya, secara kemampuan. Ya. Kemudian yang ketiga juga misalnya berbahasa tidak, matematik logika tidak, tapi mungkin ternyata secara musikal anak ini jagoan, entah sebagai penyanyi, entah sebagai pemain suatu alat musik ya, atau pencipta lagu dan sebagainya. Atau di luar itu dengan kecerdasan kinestetik, kecerdasan gerak ya, apakah itu seorang olahragawan, apakah itu seorang pemain misalnya akrobat atau penari, atau keterampilan tangan jadi seorang pesulap misalnya ya. Jadi banyak yang memiliki keunikan-keunikan dan ini memang perlu orang tua yang betul-betul akhirnya menggali sehingga menemukan dan akhirnya memberikan suatu kesempatan berkembangnya keunikan dari tiap anak tadi. Ya, ada 9 tadi, ada kemampuan berinteraksi ya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak lain atau komunikasi dengan diri sendiri, atau kecerdasan yang berkaitan misalnya dengan alam ya, seseorang yang akhirnya entah dia mencintai flora, fauna atau alam semesta dan sebagainya. 9 jenis kecerdasan inilah yang jangan sampai terabaikan oleh para orang tua, dan tentunya maaf bukan hanya dengan anak-anak yang mengalami berkebutuhan khusus saja ya, setiap anak pun hanya orang tua yang mengenal. Ya. Itu yang penting. Tidak hanya berpatok pada prestasi akademis ya, Dok ya. Ya, betul. Ada yang mungkin secara akademik tampaknya kurang, tapi kelebihannya di bidang lain yang memang itu dihayati anak dengan sepenuh hati. Tentunya ini yang lebih bisa membuat anak survive. Saya kira intinya demikian ya. Saya masih ingat waktu Sheila pertama kali ngomong katanya nggak sanggup untuk ke SMA, walaupun ya saya dan suami pasti punya harapan ya karena anaknya kita masuk di SMA. Waktu itu akhirnya kami putuskan untuk tidak memaksakan. Jadi Sheila memilih memasak ya,
Dan kemudian di situ malah dia ketemu bakat yang lainnya, bakat yang tampil sebagai pageant, dan juga yang terakhir ini malah dia ketemu bakat yang lainnya, dia suka nulis gitu. Jadi sekarang kalau ditanya mau jadi apa gitu, dia bilang karena kalau tentang pageant itu kan ada batasan usia ya dok ya. Ada batasan ya, oke, jadi nggak bisa terus-terusan jadi ratu kecantikan kan kayak gitu. Nah, transisi menyiapkan dirinya jadi penulis katanya. Jadi dia bekerja di bidang kerja di bidang untuk menulis dan menerjemahkan itu macam-macam itu gitu. Jadi dan itu dok, saya juga mau sambil menanyakan ya. Saya terus terang mengikuti terapinya Sila itu, yang terapi ABA ya, low fast terapi itu kan selama kurang lebih 2-3 tahun bersama dengan Dr. Kresno, sekolahnya Dr. Kresno ya. Nah, itu setelah terapi itu kemudian mulai masuk ke sekolah reguler, dan di situ terjadi satu proses dengan Sila. Tapi pada waktu Sila usia di SMK itu saya ada memberikan nutrisi Kak Kresno. Jadi saya masih ingat Kresno kan tidak terlalu menyetujui dengan obat ya. Dari awal saya dulu nggak pernah dikasih obat sama Kak Kresno. Iya. Jadi maksudnya tidak gampang-gampang, tidak segampang-gampang itu memberikan obat kepada anak autis gitu. Jadi saya sangat setuju hal ini, dan kemudian saya ketemu nutrisi yang bagus ya, yang itu kebetulan adalah untuk memberi makan sel otak, memberi makan seluruh sel-sel tubuhnya. Nah itu akhirnya saya kasih Kak Kresno di usia SMA gitu ya. Waktu itu Sheila masih mengeluh dia kesulitan dalam hal pelajaran matematika. Jadi tentang pemahaman itu masih tidak bisa. Nah, tapi kemudian saya berikan konsumsi ini, Alphameta ini, ya, dan juga saya pakai air Alphaspin dari sini, kayak gitu. Nah, ini yang terus terang saja, saya makanya lebih baik ngomong apa adanya. Jadi selain terapi itu memang saya menjaga nutrisi untuk, kalau anak-anak autis itu kan ada banyak diet ya, nggak boleh banyak gula, tepung, bener kan ya, yang tepung-tepungan, susu, keju itu nggak boleh kan gitu. Nah, bagaimana akhirnya saya bisa ketemu sel nutrisi yang cocok sekali untuk sel tubuh, yaitu Alphameta ini, dan saya kasih minum itu sampai hari ini dok. Sampai hari ini minum, karena ini cuma nutrisi aja dari beras merah seperti itu, dan akhirnya memang terus terang saja itu nilai matematikanya Sila jadi naik banget sampai dia rata-rata 9. Nah sejak itu memang Sila lebih istilahnya mungkin lebih pede ya, karena dia udah merasa bisa kayak gitu, dan akhirnya dia mengalami satu kondisi yang sangat nyaman untuk masuk ke lingkungan manapun, dia bisa menyesuaikan dengan baik. Ya, saya rasa saya nggak tahu ya gimana bisa ya Alphameta dan Alphaspin ini membantu banyak sekali anak-anak autis gitu. Bahkan mereka yang nggak bisa bicara sampai akhirnya bisa bertahap itu bisa bicara. Nah, mungkin dokter juga ada satu pandangan juga, apakah memungkinkan memang dengan nutrisi seperti ini? Ya, pada dasarnya memang secara garis besar program penata laksanaan bagi anak-anak dengan autisme ini kita perlu memperhatikan kedua hal ya. Jadi kalau saya ibaratkan komputer itu ada software, ada hardware ya. Demikian juga pada individu, selain misalnya tadi perilaku, hal yang sifatnya seolah ya dalam tanda petik software tadi, kita tahu bahwa salah satu penyebab juga faktor organik. Jadi pada pusat-pusat tertentu dari brain anak itu ada bermasalah, sehingga kita pun perlu memperhatikan faktor tadi. Itulah kadang-kadang juga obat saja, obat sebenarnya juga kalau memang itu diperlukan akan diberikan. Jadi tentunya para dokter, para psikiater akan selektif ya, kapan memberikan, kapan tidak ya, dan obatnya apa saja itu tetap secara medis perlu mendapat pertimbangan, dan bukan hanya obat, namun juga suplemen itu pun
banyak memberikan manfaat bagi individu untuk adanya perbaikan-perbaikan. Ya, tadi apakah sesuatu yang memberikan manfaat bagi sel-sel atau juga vitamin-vitamin, ya itu tetap berdampak perbaikan dan tentunya semua perlu dengan pertimbangan profesional. Saya kira intinya adalah itu, sehingga kita tidak bisa misalnya memutlakkan, oh yang bisa hanya ini, oh kalau itu tidak mungkin bisa, dan sebagainya. Ya, yang penting semua dengan pertimbangan profesional, dan subjek yang kita tangani tetap adalah anak. Inilah yang harus menjadi perhatian utama kita. Pada dasarnya demikian. Ya. Oke, terima kasih banyak. Dok, ini tanpa terasa waktunya kita sudah hampir habis ya. Kita nggak sadar kalau ada beberapa jam. Ya, oke. Nah, untuk teman-teman mungkin kalau misalnya ingin tahu ya seperti apa hari ini perkembangan bicaranya Sheila ya. Karena begini Kak Tresno. Sekali banyak orang itu yang mengatakan begini kepada saya. Sheila itu memang bukan autis. Hasilnya autisnya kayak gitu. Saya sih cuma tersenyum ya, tapi dalam hati saya batin gini, ya kamu mana tahu pada saat saya masih nangis lihat Sheila nggak bisa apa-apa. Ya, yang dilihat sekarang adalah Sheila sudah menjadi sangat normal, artinya masuk ke mainstream banget ya. Gitu. Jadi saya juga mau supaya sharing kita sore hari ini bisa menjadi satu pencerahan dan pengharapan bagi siapapun yang memiliki keluarga atau anak-anak autis supaya tidak kecil hati gitu ya, bahwa sesuatu pasti ada solusinya asalkan kita selalu punya satu imajinasi yang positif terhadap anak kita sendiri. Gitu ya, betul ya Kak Tresno ya. Oke, dan mungkin bisa disaksikan ada video sedikit ya tentang bagaimana Sheila sekarang ya. Ini video yang diambil tahun lalu, jadi umur 22 tahun waktu dia menjadi Miss Multinational Indonesia. It's such a pleasure for me to be here. For me, my mother is my biggest inspiration in my life because my mom already taught me the important lesson to become a woman with vision and dream, to make my ideas become reality. No matter of her position in her career, my mom always back to her role to raise me up as a woman. So let's respect and love our mother, because the blessing of mother will bless your life entirely. If we love our mother, we also express our love to God. Thank you. Ya, luar biasa bagus ya komunikasinya, empatinya kepada keluarga, kepada mamanya yang luar biasa ini. Bagus, ikut bangga dan ikut terharu sekali ini saya melihat. Baik Kak Tresno, terima kasih banget. Jadi saya juga nggak nyangka ya video ini dibuat pada waktu itu pas dia mau berangkat ke India. Jadi saya juga waktu itu ya. Tiba-tiba ada aja gitu ya, dan bicara fasih bahasa Inggris seperti itu, siapa yang nyangka Kak Tresno? Karena waktu kecilnya ngomong itu Nala masih kayak gitu ngomongnya. Ada cueknya ya juga. Ya. Sekarang sudah bisa lancar berbicara, dan setiap kali dia pergi kerja, saya selalu bersyukur ya bahwa akhirnya anak saya bisa masuk ke dalam mainstream dan bisa hidup seperti orang pada umumnya kayak gitu. Jadi itu adalah kabar gembiranya. Oke. Nah, para pendengar semuanya yang ada di sini, boleh nggak saya kasih kejutan ini ya? Oke, Kak Tresno mengarang satu buku yang sangat luar biasa, bestseller, yaitu judulnya Autism is Treatable. Betul ya, Kak Tresno ya? Yeah. Oke, nah ini Kak Tresno akan memberikan hadiah 4 buku gratis ya bagi siapapun Anda yang memiliki anak autis atau saudara ya, keluarga autis ya. Anda bisa tuliskan di dalam Facebook saya, Anda bisa tuliskan dalam komen nama anak autis tersebut, nama orang tuanya dan alamat. Ya, kami akan memilih 7 yang tercepat. 4 akan mendapatkan bukunya Kak Tresno, Autism is Treatable,
Dan 3 orang berikutnya akan mendapatkan buku karangan saya sendiri, yaitu Keajaiban Itu Bernama Ruth. Ini adalah buku yang mengisahkan proses kami berjuang dari sila kecil sampai hari ini sila remaja, dan akhirnya bisa melewati proses autisme ini dan memenangkannya. Jadi silahkan bagi Anda semuanya yang memiliki anak autis, keluarga autis, boleh tuliskan nama anaknya, nama orang tua, dan alamat. Kami akan memilih 7 yang tercepat. Betul ya Kak Kresno? Ya, saya setuju. Ini juga saya siapkan buku Autism is Treatable, ada 4. Silahkan nanti siapa yang secara cepat menuliskan apa yang disampaikan oleh Bu Iin tadi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Kresno untuk Terima kasih hadiahnya. kembali. Ya. Ya, dan kami yakin buku itu akan sangat berguna bagi siapapun yang mendapatkannya, Mudah-mudahan. Ya. karena itu adalah buku pegangan, buku kunci utama bagaimana untuk merubah sudut pandang Anda, merubah paradigma Anda terhadap autism itu sendiri. Oke, anak autis bukan untuk dimusuhi atau disingkirkan, tapi justru anak autis adalah anak yang perlu dipeluk dengan penuh kasih sayang, dan kita temani terapinya dengan sungguh-sungguh, dan selalu dibayangkan masa depannya masa depan yang cerah, ya, sehingga terjadi sesuai dengan apa yang Anda bayangkan. Kak Kresno, kita hampir berakhir, tapi sebelumnya mungkin Kak Kresno punya pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua dan anak autis pada khususnya. Silakan Kak Kresno. Iya, pada dasarnya kita bisa saja sebagai manusia biasa mengalami hal-hal yang tadi disampaikan Bu Iin, ya, mungkin sesekali kecewa, sesekali putus asa, sesekali seolah terkesan sudah tidak ada harapan lagi dan sebagainya. Nah, andai kata demikian, jangan pernah berkecil hati, cobalah selalu hubungi profesional. Jadi apapun permasalahan kita utarakan kepada para profesional, tentunya beliau-beliau para profesional akan memberikan suatu masukan yang tentunya bermanfaat bagi kita, agar kita seakan tidak menghadapi semuanya ini seorang diri, tapi kita ada teman. Dan dengan profesional ini pun kita bisa curhat atau ventilasi apapun permasalahannya. Sehingga memungkinkan tadi yang dicontohkan Ibu Iin, yang mungkin kadang-kadang tidak berdaya, akhirnya menemukan lagi adanya harapan-harapan. Dan tahap demi tahap, dengan adanya petunjuk yang konkret dan profesional, memungkinkan kita melakukan apa yang terbaik bagi anak, yaitu proses treatment, proses penata laksanaan. Karena pada dasarnya anak-anak autis treatable, terterapi, dan memungkinkan mengalami suatu perubahan, dan bahkan bisa seperti individu yang lain, ya, yang mainstream, tidak ada hal-hal yang seolah tidak kita harapkan lagi. Mudah-mudahan ini kita hayati bersama dan bisa kita lakukan bersama demi putra-putri tercinta kita. Oke. Itu saja. Terima kasih sekali ya. Jadi pada prinsipnya tidak ada kata terlambat ya Dok ya? Betul. Kapanpun tetap memungkinkan. Kapanpun ketahuan itu Sangat autis, memungkinkan. Ya. Untuk terapi. Jadi dan lebih baik. kami pun menangani yang bukan hanya yang balita, yang anak SD, yang SMP maupun SMA pun, dengan kebersamaan para keluarga, perbaikan itu bisa terwujud nyata. Amin. Ya, oke. Baik. Saya ingin mengucapkan secara pribadi, saya bersama keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kresno Mulyadi yang sudah menjadi seperjalanan kami sejak sila usia 1,5 tahun sampai dengan hari ini. Dr. Kresno bagi kami adalah bukan saja sekedar sebagai seorang profesional, tapi juga menjadi seorang sahabat dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali sudah membimbing anak kami sehingga menjadi seperti sekarang ini. Dan juga tak lupa kami berterima kasih kepada para terapis sila yang mungkin nonton hari ini lewat FB, ya. Ada Kak Iin, Kak Dina yang saya masih bisa ingat ya, teman-temannya ya, teman-teman atau ibu-ibu terapis ini adalah menurut saya adalah juga pahlawan bagi sila.
Jadi kami sangat berterima kasih untuk itu. Baiklah teman-teman pendengar semuanya, sampai sekian acara kami sharing ini. Oh ya Kak Pipi, ya Kak Pipi juga. Ya, terima kasih. Ya, Kak Pipi, ya itu saja ya. Oke, dan juga acara ini kami selesai sampai di sini saja, tapi tunggu saja karena besok dan besok lagi ada banyak acara-acara dari kami semuanya yang bervariasi. Jadi Anda bisa semakin banyak belajar di tengah pandemik ini, kita tetap menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk selalu belajar dan bertumbuh. Oke, itu saja dari saya dan Kak Kresno. Kami mohon pamit dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye.